Hai semua, masih bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Dan secara khusus kita akan membahas tentang SPLDV yang bentuknya pecahan dan juga SPNLDV atau sistem persamaan nonlinear dua variabel. Baik, mari kita mulai untuk pembahasan kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang SPLDV pecahan. Nah, kalau SPLDV itu kan gabungan dari PLDV atau persamaan linear dua variabel, di mana kita ingat bentuk PLDV itu adalah AX plus BY sama dengan C. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi variabelnya ada dua, yaitu X dan Y, sedangkan pangkat dari variabelnya harus 1. Itulah yang disebut dengan persamaan linear. Nah, kalau SPLDV pecahan, maka yang dimaksud di sini adalah koefisien dari setiap variabel, yaitu nilai A, B, dan juga C, konstantanya ini berbentuk pecahan. Nah, untuk cara penyelesaiannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan SPLDV pada umumnya. Tetapi supaya lebih mudah, SPLDV yang bentuknya pecahan ini bisa dirubah bentuknya agar koefisien yang semula pecahan bisa dirubah menjadi tidak pecahan, sehingga kita akan lebih mudah menghitungnya dengan cara mengalihkan dengan KPK penyebutnya. Sehingga nanti kalau kita kalikan dengan KPK penyebutnya, maka akan terbentuk SPLDV seperti biasanya dan bisa diselesaikan dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, ataupun gabungan atau campuran dari substitusi dan eliminasi. Maka pada kali ini nanti kalian bebas ya, boleh menggunakan grafik, substitusi, eliminasi, ataupun yang metode campuran. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Selesaikan SPLDV berikut. X per 3 min Y per 4 sama dengan min 12 dan X per 2 min Y per 5 sama dengan 10. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan dari SPLDV ini, yang artinya kita harus menemukan nilai X dan Y dari dua persamaan itu. Nah, ini saya anggap ini yang persamaan yang pertama, sedangkan yang ini adalah persamaan yang kedua. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita menjumpai SPLDV yang bentuknya pecahan, biasanya kalau kita menghitung pecahan itu kan biasanya agak sulit ya. Kalau kalian tidak suka dalam bentuk pecahan, ini bisa dirubah dengan cara mengalihkan KPK-nya. Jadi untuk persamaan pertama ini, saya tulis dulu X per 3 min Y per 4 sama dengan min 12 ini, kamu bisa menghilangkan pecahannya dengan cara mengalihkan dengan KPK dari penyebutnya ini. Di sini penyebutnya 3 dan 4, berarti KPK-nya 12 kan? Kita kalikan aja dengan 12. Sehingga persamaannya menjadi X per 3 kali 12, berarti 12-nya bisa dibagi 3 menjadi 4. Maka hasilnya adalah 4X. Min Y per 4 kali 12, berarti 12-nya bagi 4 per 3, berarti 3Y sama dengan yang sebelah kanan juga harus kali 12 juga, berarti hasilnya min 144. Nah, inilah persamaan yang pertama, bentuknya menjadi seperti ini. Begitu juga untuk persamaan yang kedua, yaitu X per 2 min Y per 5 sama dengan 10. Nah, ini kalau kita mau menghilangkan pecahannya, kita kalikan KPK dari 2 dan 5, berarti KPK-nya 10 ya. Nah, oke. Kita kalikan X per 2 kali 10, berarti hasilnya adalah 5X. Min Y per 5 kali 10, berarti 10 bagi 5 tinggal 2Y. Sama dengan ruas kanan 10 kali 10 menjadi 100. Nah, inilah persamaan yang kedua. Sehingga dari dua persamaan ini kalau kita gabung, di mana persamaan pertamanya 4X min 3Y sama dengan min 144, persamaan yang kedua 5X min 2Y sama dengan 100. Nah, ini kita dari semula yang bentuknya pecahan, sekarang kita menjadi SPLDV bentuk biasa. Nah, inilah yang akan kita selesaikan dengan metode eliminasi boleh, substitusi boleh, atau kalau bahkan mau pakai coba grafik ya boleh aja, tetapi tentu saja
akan lebih lama ya. Nah, sekarang saya mau pakai eliminasi, saya mau eliminasi Y-nya deh. Di sini saya mau menggunakan metode campuran, tetapi yang saya eliminasi dulu adalah yang Y-nya. Maka yang harus kita perhatikan adalah yang variabel Y-nya ini. Yang ini kan? Nah, ini harus sama koefisiennya. Karena di sini koefisiennya belum sama, maka yang atas saya kalikan dengan 2, yang bawah saya kalikan 3. Supaya nanti ketemu 6Y semua. Maka persamaan pertama kali 2, hasilnya adalah 8X min 6Y sama dengan min 288, ya, 144 kali 2. Yang bawah kali 3, berarti 15X min 6Y sama dengan 300. Nah, sudah. Karena kita mau mengeliminasi Y, maka di sini, maka di sini tanda di sini harus diapakan ini? Perlu masih ingat harus ditambah atau dikurangi. Eliminasi di sini adalah karena eliminasi Y tujuannya untuk menghilangkan Y-nya atau membuat Y-nya ini sama dengan 0. Maka di sini kalau dia sama, tandanya sama, masih ingat yang ketentuan dulu. Kalau dia sama, variabel yang akan hilangkan tandanya sama harus dikurangi. Tapi kalau berbeda harus ditambah. Karena di sini sama-sama min, maka di sini harus dikurangi. Jadi di sini dikurangi ya. Sekarang kita hitung 8 dikurangi 15X. Berarti hasilnya adalah min 7X. Sedangkan ini dengan ini hasilnya 0. Yang ruas kanan min 288 min 300. Ini kok 3.300 ya. Maka hasilnya adalah min menjadi min 588 atau min 7X sama dengan min 588. Maka ketemulah nilai X adalah min 588 dibagi min 7. Sehingga ketemu nilai X-nya yaitu 84. Nah, ini adalah nilai X-nya. Sekarang kita tinggal mencari Y. Untuk mencari Y, saya pakai substitusi aja ya, supaya gampang untuk mencarinya. Saya tulis di sini. Sekarang saya mau menggunakan substitusi X itu ke persamaan yang saya pakai persamaan yang pertama ini aja ya. Nggak ada, yang kedua aja lebih mudah kayaknya ya. Jadi nilai X ini saya substitusikan ke persamaan yang kedua. Persamaan keduanya 5X min 2Y sama dengan 100. Berarti 5X-nya adalah 84. Kita substitusikan atau kita ganti. 2Y-nya tetap, nilainya 100. Maka 5 kali 84 ini hasilnya adalah 420. 420 min 2Y sama dengan 100. Atau min 2Y sama dengan 100 min 420. Sehingga min 2Y hasilnya adalah min 320. Dari sini kita bisa menemukan nilai Y-nya adalah min 320 dibagi dengan min 2. Sehingga ketemulah nilainya adalah 160. Jadi, kalau gitu sudah selesai nih. Penyelesaiannya sudah ketemu. Penyelesaiannya adalah X-nya nilainya adalah 84 dan Y-nya nilainya adalah 160. Nah, ini adalah penyelesaian untuk SPLDV yang ini. Gitu ya. Sekarang kita akan coba ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Selesaikan SPLDV berikut. Nah, ini juga sama, bentuknya pecahan. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Sama, kita rubah dulu supaya bentuknya tidak pecahan ya.
Jadi untuk persamaan yang pertama ini saya rubah dulu, yaitu persamaan pertamanya kan X plus 1 per 2 ditambah Y min 1 per 4 sama dengan 5. Kalau kita lihat penyebutnya adalah 2 dan 4. Supaya dia tidak pecahan, ini kalikan KPK dari 2 dan 4. KPK-nya kan 4, jadi kita kalikan 4. Sehingga ini suku pertama kalau kali 4, berarti 4-nya dibagi 2, tinggal 2. 2 dalam kurung X plus 1. Suku keduanya kali 4. 4 kali 4 dibagi 4 kan tinggal 1. Berarti ini tetap ya, Y min 1. Yang ruas kanan menjadi 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, karena ini bentuknya masih belum sederhana, bisa disederhanakan. Jadi kita kalikan 2 kali X menjadi 2X, yang ini kali ke sini berarti plus 2. Plus, ini kalau kita buka kurungnya, Y min 1 sama dengan 20. Sehingga menjadi 2X plus Y, 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Berarti 20 min 1. 1 ini tadi pindah ke sini jadi min ya. Sehingga 2X plus Y sama dengan 19. Nah, inilah persamaan yang pertama. Begitu juga untuk persamaan yang kedua. Kita coba bentuknya kita rubah dulu juga, yaitu 2X min 1 per 3 ditambah Y plus 1 per 5 sama dengan 1. Nah, ini kita kalikan berapa? KPK dari 3 dan 5, berarti 15 ya. Sehingga suku pertama 15 bagi 3 dapat 5. Berarti 5 kali 2X min 1. Suku keduanya 15 bagi 3 dapat 3. 3Y plus 1 sama dengan 15. Begitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya menjadi 10X min 5. Jadi ini kali ini plus 3Y plus 3 sama dengan 15. Atau 10X plus 3Y, ini min 5 tambah 3 berarti min 2, sama dengan 15. Atau 10X plus 3Y sama dengan 15 plus 2. Atau 10X plus 3Y sama dengan 17. Nah, inilah persamaan yang keduanya. Sekarang baru kita eliminasi dari dua persamaan ini. Persamaan pertamanya adalah 2X plus Y sama dengan 19. Persamaan keduanya 10X plus 3Y sama dengan 17. Kita tentukan siapa yang mau dieliminasi. Misalkan di sini saya mau mengeliminasi X-nya. Yang ini yang mau saya eliminasi. Berarti kita kalikan supaya koefisiennya sama. 2 dan 10, KPK-nya 10 ya. Berarti ini supaya jadi 10, ini kali 5. Dan ini karena sudah 10, dia tetap kali 1 aja. Gitu ya. Sehingga menjadi 2X kali 5 menjadi 10X plus 5Y sama dengan 19 kali 5 itu hasilnya 95 ya. 95. Persamaan kedua karena kali 1 berarti bentuknya tetap. Ini sama dengan 17. Nah, sekarang karena kita mau mengeliminasi X supaya 0 hasilnya, maka di sini harus dikurangi. Jadi 10X dikurangi 10X menjadi 0. 5Y dikurangi 3Y. Berarti hasilnya adalah 2Y. 95 dikurangi 17 itu dapatnya 78. Sehingga ketemulah nilai Y-nya adalah 78 per 2. Atau Y sama dengan 39. Nah, Y ketemu, sekarang kita tinggal mencari yang X-nya. Kita untuk mencari X, saya pakai persamaan yang pertama ini aja. Ya. Jadi 2X plus Y sama dengan 19. Maka 2X, Y-nya kita gantikan ke sini. Diganti dengan 39 sama dengan 19. Atau 2X sama dengan 19 min 39. Sehingga 2X sama dengan 19 kurangi 39 min 20 ya.
ketemulah nilai X-nya adalah min 20 dibagi 2, yaitu min 10. Gitu. Sehingga kita ketemu penyelesaiannya. Kalau begitu, penyelesaiannya X-nya adalah min 10 dan Y-nya adalah 39. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Gitu. Nah, itu adalah contoh untuk menyelesaikan SPLDV yang bentuknya pecahan. Intinya bisa kita rubah supaya tidak pecahan. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana tentang sistem persamaan nonlinear dua variabel atau SPNLDV, ya. Kalau tadi kan nggak pakai non nih. Kalau nggak pakai non artinya persamaan linear, cirinya adalah variabelnya pangkat 1. Kalau nonlinear berarti di sini variabel dalam sistem persamaan tersebut tidak berpangkat 1. Tidak berpangkat 1 itu artinya bisa dia berpangkat 2, bisa dia berpangkat 3, atau berpangkat berapapun, atau bahkan juga berpangkat pecahan. Nah, walaupun di sini SPNLDV itu bukan persamaan linear, tetapi untuk yang SPNLDV bentuk tertentu, itu dapat diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Nah, cara penyelesaiannya, variabel dalam SPNLDV tersebut dimisalkan dengan variabel lain sehingga menjadi bentuk SPLDV. Kalau sudah bentuknya SPLDV, maka kita gunakan metode substitusi atau eliminasi. Dan kalau dari ini sudah ketemu penyelesaiannya, maka penyelesaiannya ini kita rubah kembali ke dalam variabel semula. Nah, supaya nggak bingung dengan langkah-langkah ini, kita langsung ke contohnya. Ini contoh yang ketiga ya. Nah, ini adalah contoh dari SPNLDV. Kenapa ini termasuk dalam SPNLDV? Karena kalau kita lihat X dan Y-nya ini tidak berpangkat 1. Loh, kalau kalian bertanya, loh itu kan berpangkat 1. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Di persamaan kedua juga sama. Nah, kita perlu kalian ketahui, jika variabel itu posisinya dia dalam bentuk pecahan dan posisi variabelnya ini ada di penyebut, maka sebenarnya X ini dia tidak berpangkat 1, tetapi dia sebenarnya adalah pangkat dari min 1. Jadi pangkatnya negatif. Begitu juga untuk Y ini, ya. Jadi kalau kamu masih ingat di contoh yang pertama tadi, ini kan bedanya apa dengan contoh yang pertama tadi? Kalau contoh yang pertama tadi bentuknya seperti ini, misalkan X per 2 dengan Y per 3 sama dengan 5. Nah, apa bedanya yang ini dengan yang ini? Nah, kalau ini dia adalah SPLDV, karena di sini X-nya pangkat 1. Tetapi di sini, kalau ini X dan Y-nya sebagai penyebut, maka dia bukan SPLDV, tetapi dia termasuk dalam SPNLDV. Begitu ya. Jadi ini berbeda dari contoh yang pertama tadi. Nah, terus bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya, walaupun ini SPNLDV bukan persamaan linear, kita masih bisa menyelesaikan menjadi persamaan linear. Caranya, kita rubah bentuknya dengan cara memisalkan. Jadi kita misalkan, ini kan ada 3 per X. Saya memisalkan 1 per X itu dengan variabel lain, misalkan A. Begitu juga untuk 1 per Y. 1 per Y ini saya misalkan dengan B. Gitu. Sehingga persamaan yang pertama, yaitu 3 per X, itu bisa ditulis menjadi, kalau saya uraikan di sini, 3 per X itu kan artinya 3 kali 1 per X, gitu kan? Nah, kalau ini tadi kita misalkan dengan A, sehingga 3 per X ini bisa ditulis menjadi 3A. Gitu ya. Ini kan nanti kita misalkan 1 per X-nya dengan A. Maka di persamaan pertama ini bentuknya menjadi 3A plus 4 per Y juga sama. 4 per Y itu artinya adalah 4 kali 1 per Y. Berarti di sini bisa menjadi ditulis 4B karena 1 per Y-nya kita misalkan dengan B. Sama dengan 6. Ruas kanannya tetap 6. Begitu juga untuk persamaan yang kedua. 2 per X berarti bisa ditulis menjadi 2A. Plus
Maaf, di sini soalnya min ya. Kalau min ya kita tetap mengikuti bentuknya min. Berarti min 5B, karena 5 per Y. Nilainya adalah min 19. Nah, inilah yang akan kita selesaikan dengan metode eliminasi. Gitu. Nah, apa yang kalian mau eliminasi? Misalkan kalian mau mengeliminasi A-nya ya, nilai A ini ya. Jadi, ini yang mau dieliminasi adalah si A ini. Supaya dia bisa dieliminasi, koefisiennya harus sama dengan cara ini yang atas kali 2, yang bawah kali 3 ya. Supaya hasilnya sama-sama 6. Sehingga persamaan yang pertama menjadi 6A plus 4 kali 2 berarti 8B sama dengan 12. Persamaan kedua juga sama, kali 3 berarti 6A min ya. Jadi min 5 kali 3 berarti min 15B sama dengan min 19 kali 3. Itu hasilnya min 57. Nah, kalau sudah, kita tinggal kurangi. Karena di sini tandanya sama ya, plus-plus berarti harus dikurangi. Nah, kurangi 6, 0. 8 dikurangi min 15, berarti menjadi 8 plus 15. Berarti hasilnya adalah 23 ya. 23B sama dengan 12 min 57. Berarti menjadi 12 plus 57. Hasilnya adalah 69. Sehingga ketemulah nilai B-nya adalah 69 per 23. Atau ketemu nilai B-nya adalah 3. Nah, kalau B sudah ketemu, sekarang kita tinggal mencari yang A. Untuk mencari A, saya menggunakan persamaan yang pertama ini ya. Saya pakai persamaan yang pertama yaitu 3A plus 4B sama dengan 6. Nilai B yang sudah ketemu kita gantikan di sini. Berarti menjadi 3A plus 4 kali 3 sama dengan 6. Atau 3A plus 12 sama dengan 6. 3A sama dengan 6 min 12. Atau 3A sama dengan min 6. Sehingga ketemulah nilai A yaitu min 6 per 3 atau A sama dengan min 2. Nah, sampai di sini apakah ini sudah selesai? Belum ya. Sampai sini belum selesai. Karena kita menyelesaikan di sini berarti kita harus mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena di sini di SPLDV-nya sistemnya kan dalam variabel X dan Y, sedangkan kita masih dalam bentuk A dan B. Nah, maka sekarang kita harus mencari nilai X dan Y-nya. Dari mana? Dari yang kita misalkan ini tadi. Tadi kan kita memisahkan 1 per X-nya itu adalah A. Berarti sekarang kita masukkan, kalau begitu 1 per X itu nilainya adalah min 2. 1 per X sama dengan min 2, sehingga kita bisa kalikan silang. Jadi X kali min 2 itu adalah min 2X sama dengan 1. Sehingga ketemulah nilai X-nya adalah min 1 per 2. Nah, ini adalah nilai X-nya. Begitu juga untuk mencari Y-nya. Berarti kita pakai yang ini. 1 per Y sama dengan B. Kita dapatkan nilai B-nya tadi yaitu 3. Berarti ini sama, Y kali 3 itu 3Y sama dengan 1. Kali silang ya. Sehingga ketemulah nilai Y-nya adalah 1 per 3. Jadi penyelesaiannya itu nilai X-nya adalah min 1 per 2 dan nilai Y-nya adalah 1 per 3. Ini adalah penyelesaian. Gitu ya. Itu untuk cara penyelesaian sistem persamaan non-linear. Sekarang ke contoh soal yang lain. Contoh yang keempat. Selesaikan SPLDV sistem persamaan berikut. Nah, ini juga termasuk persamaan non-linear. Karena di sini X dan Y-nya pangkatnya itu tidak satu. Ini kalau akar X itu kan berarti X-nya itu pangkat setengah. Jadi pangkatnya itu pecahan. Gitu. Nah, tetapi jangan khawatir. Meskipun ini bukan persamaan linear, tetapi kita bisa merubahnya menjadi persamaan
linear. Caranya bagaimana? Sama, kita misalkan aja pakai variabel lain dari variabel yang diketahui di sini. Jadi, saya memisalkan di sini kan variabel x-nya berupa akar x, sedangkan y-nya berupa akar y-1. Nah, itu yang kita misalkan. Jadi, akar x ini yang kita misalkan dengan a, gitu ya. Sedangkan akar y-1 ini saya misalkan dengan b. Maka, persamaan yang pertama ini bentuknya menjadi 3 akar x. Akar x-nya kan tadi kan kita misalkan dengan a. Berarti bentuknya menjadi 3a. Min 2 akar y-1. Ini kita misalkan dengan b. Menjadi 2b. Sama dengan 10. Untuk persamaan kedua juga sama. 2 akar x. Berarti kita boleh tulis 2a. Min. Di sini berarti koefisiennya 1 kan? Min akar y-1. Berarti langsung aja min b. Sama dengan 6. Nah, inilah menjadi sebuah sistem persamaan linear sekarang. Kalau tadi non-linear, sekarang jadi linear. Nah, ini yang mau kita eliminasi untuk menyelesaikannya. Apa yang mau dieliminasi? Misalkan kalian mau mengeliminasi B-nya deh. Saya pilih eliminasi B. Jadi B yang mau saya eliminasi di sini. Berarti supaya koefisiennya sama, yang atas ini saya kalikan 1, yang bawah ini yang atas kali 1, yang bawah kali 2, supaya nanti hasilnya 2B semua. 3 kali 1 berarti ini tetap ya 3A min 2B sama dengan 10. Sedangkan yang kedua persamaannya kali 2 semua. Berarti 4A min 2B sama dengan 12. Nah, karena sama-sama min, berarti di sini dikurangi. 3A dikurangi 4A, hasilnya min A. Min 2B, min 2B jadi 0. 10 dikurangi 12, berarti hasilnya min 12. Sehingga ketemu nilai A adalah min 12 per min 1. Berarti nilai A adalah 12. Maaf, kok 12 sih? 2 ya. Maaf, salah tulis. Ini tidak 12 tetapi min 2. Jadi di sini min 2 per min 1. Ketemulah nilai A-nya adalah 2. Nah, kalau A sudah ketemu, sekarang kita tinggal mencari B. Untuk mencari B, saya pakai persamaan yang kedua ini. Ya, saya pilih persamaan yang kedua, yaitu 2A min B sama dengan 6. A-nya kita gantikan ke sini. Min B sama dengan 6. Berarti 4 min B sama dengan 6. Min B sama dengan 6 min 4. Berarti min B sama dengan atau sama dengan 2. Sehingga ketemulah B sama dengan min 2. Nah, A dan B sudah ketemu. Sekarang kita tinggal rubah ke X dan Y-nya. Karena kita harus mencari X dan Y-nya. Di sini tadi yang kita misalkan yaitu akar X itu nilainya adalah A. Kalau begitu akar X ini nilainya adalah AA-nya adalah 2. Nah, bagaimana supaya ketemu X aja? Karena di sini masih akar X. Nah, supaya akarnya hilang, ini maka kedua ruas bisa dikuadratkan. Jadi, kedua ruas dikuadratkan. Nah, kalau gitu, yang kiri akar X dikuadratkan. Berarti dikuadratkan itu kan dikalikan dia sendiri. Akar X kali akar X. Berarti akarnya akan jadi hilang. Tinggal X saja. Nah, yang kanan 2 dikuadratkan menjadi 2 kuadrat. Ketemulah nilai X-nya adalah 4. Begitu. Ya. Jadi supaya akarnya hilang, ini kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kuadratkan. Kalau akar dikuadratkan, hilang akarnya. Begitu juga untuk kita mencari Y-nya. Tadi kita sudah memisalkan akar Y-1 itu sebagai B. Berarti kalau begitu akar Y-1 itu nilainya adalah min 2. Sama, kedua ruas juga dikuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan. Nah, berarti yang kiri itu akarnya hilang. Tinggal Y-1. Sedangkan yang kanan, min 2 ini dikuadratkan. Berarti Y-1 sama dengan min 2 kuadrat, hasilnya kan 4 juga. Min 2 kali min 2 kan tetap positif 4 ya. Maka Y sama dengan
4 min 1 pindah ke kanan jadi plus 1, Y sama dengan 5. Nah, inilah penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Inilah penyelesaiannya. Sekarang satu contoh lagi. Contoh yang terakhir ya. Contoh yang kelima. Selesaikan sistem persamaan berikut. Nah, ini juga nonlinear juga karena masing-masing pangkatnya adalah 2. Nah, kalau yang pangkat 2 ini sebenarnya sama. Kalian boleh memisahkan. Atau kalau tidak dimisahkan, apakah bisa sih? Bisa. Ya, tapi kalian harus hati-hati kalau tidak menggunakan permisalan. Jadi tetap bisa. Ini saya akan coba kita tidak menggunakan permisalan ya, tetapi langsung dieliminasi. Persamaan pertamanya adalah 2x kuadrat min y kuadrat sama dengan 7. Persamaan kedua 3x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 14. Nah, saya mau eliminasi si ininya, x-nya. Misalkan saya mau mengeliminasi x. Kalau mau mengeliminasi x, ini berarti yang ini yang mau kita eliminasi. 2 dan 3 berarti kita jadikan 6 ya. Maka ini kali 3, yang bawah kali 2. Berarti 2x kuadrat kali 3 menjadi 6x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan 21. Terus yang bawah kali 2 berarti 6x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 14 kali 2 berarti 28. Nah, sekarang kita tinggal kurangi. Karena plus dengan plus supaya 0 harus dikurangi. Ini 0 min 3y kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Berarti hasilnya min 7y kuadrat. 21 dikurangi 28 berarti hasilnya min 7. Sehingga ketemulah y kuadrat sama dengan min 7 per min 7. Atau y kuadrat sama dengan 1. Nah, y saja, tujuannya harus nyari y saja. Berarti kita tinggal akar. Akar dari 1. Berarti akar dari 1 kan ya 1 ini. Gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal mencari x. Kita mau mencari x, saya pakai persamaan yang pertama. Saya pakai persamaan pertama, yaitu 2x kuadrat min y kuadrat sama dengan 7. Kita masukkan nilai x, y-nya. Min y-nya sudah ketemu 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 7. Berarti 2x kuadrat min 1 sama dengan 7. 1 kuadrat kan tetap ya. Berarti 2x kuadrat sama dengan 7 plus 1. 2x kuadrat sama dengan 8. X kuadrat sama dengan 8 bagi 2. Ketemulah 4. Ini masih x kuadrat. Berarti kalau x saja harus kita akar. Akar dari 4 berarti nilainya adalah. Jadi, penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Jadi, untuk yang ini, walaupun tidak kita buat permisalan, tapi masih mudah untuk kita hitung ya. Tapi kalau kalian mau memisahkan juga boleh. Jadi X kuadratnya misalkan A, Y kuadratnya dengan B juga boleh. Silakan nanti kalian coba sendiri ya. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan selamat belajar.